Ada satu kisah begini. Ada seorang biku berziarah ke tempat suci. Kalau saya pernah menceritakan itu di sini, saya ingin mengulang kembali. Di Buddha Gaya, tempat Guru Agung mencapai pencerahan sempurna. Bagi umat Buddha, tempat itu sangat penting, sangat bersejarah. Kalau boleh meminjam kalimat agama-agama lain, sangat suci. Satu hari, satu pagi, biku itu pergi pagi sekali. Sebelum sarapan pagi, bermeditasi di dekat pohon Bodhi di Buddha Gaya. Menjelang 7:30, jam 7 lewat, dia pulang ke penginapan dan sarapan pagi. Dia bercerita, saya mendengar. Hari ini saya meditasi di tempat yang sangat saya dambakan sejak dulu. Guru Agung kita mencapai pencerahan sebagai Samasa Buddha. Tapi kenapa ya Bante, hari ini saya tidak bisa tenang? Rame sekali. Sudah tahu kita ini meditasi. Orang jalan itu gedebak-gedebuk. Serok-serek. Baca doa, bam. Apa tidak mengerti toh kita ini lagi meditasi, lagi hening. Saya tanya kepada biku itu. Apa meditasi itu mencari ketenangan? Kaget dia. Nah, kalau Anda mencari ketenangan, Anda akan cepat marah. Mengapa? Karena kalau Anda ingin tenang, ada orang yang mengganggu Anda, marahlah Anda. Yang membuat marah itu adalah Anda ingin tenang. Aku ini ingin tenang, meditasi di tempatnya Sang Buddha, mencapai pencerahan. Masa yang lain-lain itu tidak mengerti saya? Egonya muncul. Dia mengharapkan yang lain-lain mengerti dirinya. Dia tidak berpikir saya harus mengerti yang lain. Yang lain harus mengerti saya. Harus membantu saya. Harus tenang. Harus tidak gedebak-gedebuk. Saya mengatakan pada dia, jangan cari ketenangan. Kalau Anda mencari ketenangan, Anda akan mendapatkan kejengkelan. Karena begitu sedikit orang mengganggu Anda tidak tenang, Anda akan marah. Lalu bagaimana? Perhatikan saja. Bagaimana Bante kalau pikiran itu galau, menghilangkan kegalauan, nggak usah dihilangkan saudara. Kalau pikiran saudara sedang kusut, sedang galau, Anda ingin tidak galau itu galau 2 kali. Ya, biarin aja. Oh lagi begini toh. Biarin aja. Nanti hilang sendiri. Tidak ada yang abadi. Apalagi pikiran kita, dia akan cepat sekali berlalu. Bagaimana Bante kalau pikiran naik turun, supaya tidak naik turun, ya dibiarin aja. Naik turun ya dibiarin aja. Lalu Bante, bagaimana Bante? Disadari saja. Anda duduk di Buddha Gaya. Ada orang ketebak-ketebuk. Apa yang muncul dalam pikiran Anda? Tidak senang? Sadari saja pikiran tidak senang yang muncul itu. Pikiran tidak nyaman yang muncul itu, sadari saja. Sebentar hilang. Wah, kalau hilang ini nyaman, hening. Sadari saja. Rasa enak, rasa hening. Lalu kemudian datang lagi. Baca parita. Mulai marah lagi. Sadari saja. Tugas kita hanya menyadari. Tidak stop pikiran kita. Sulit untuk stop pikiran itu, sulit saudara. Sadari saja. Bagaimana menjernihkan ini, menjernihkan yang keruh ini, sulit.
Biarin aja, nanti dia akan jernih sendiri. Nggak usah diaduk-aduk, nggak usah dilihat-lihat, nggak usah dicarikan saringan. Biarin aja, nanti dia akan tenang sendiri. Kalau sudah tenang bagaimana? Buka tutupnya ini, bisa supaya hilang itu. Lumpurnya itu supaya hilang. Nggak ada jalan lain. Ada orang yang senang spiritual, orang-orang kebatinan. Suatu hari datang ke Mendut, cerita tentang meditasi, tentang kesadaran. Dia tanya, Biku, Bante, sebagai seorang biku, seorang Bante, bagaimana Bante mengendalikan hawa nafsu? Saya bilang, hawa nafsu tidak usah dikendalikan. Kaget dia. Lah, kalau tidak dikendalikan bagaimana? Apakah dituruti biar puas? Tidak juga. Tidak dituruti tetapi juga tidak di stop. Lalu bagaimana Biku? Lihatin aja. Perhatikan saja. Lihatin aja. Lihat saja. Janato pasato. Lihat saja. Lihat saja. Apa yang muncul. Senang, tidak senang, suka, tidak suka, marah, benci, jengkel. Lihat saja. Sadari saja. Sadari saja. Jangan ditanggapi. Jangan di stop. Jangan dipotong. Jangan dinilai. Jangan dicari dari mana ini kok tiba-tiba punya pikiran seperti ini. Sadari saja, lihat saja, lihat saja, lihat saja. Dia nanti akan turun sendiri. Timbul hawa nafsu, Anda tidak senang aku. Aku ini sudah tidak mau. Aku tidak mau seperti begini ini. Lah, Anda marah pada diri Anda sendiri. Anda menimbulkan kebencian pada diri Anda sendiri. Anda tidak usah marah pada diri Anda sendiri. Kalau timbul pikiran yang buruk bagaimana Bante? Sadari saja, lihat saja. Oh, lagi begini. Dia nanti akan berkurang. Anda tidak perlu quarreling, Anda tidak perlu berkelahi. Menghancurkan pikiran itu. Aku ini ingin tenang, ingin tenang, ingin tenang. Anda malah tidak tenang-tenang nanti. Karena sibuk ingin tenang, ingin tenang, ingin tenang, Anda tidak akan tenang. Biarin saja. Bagaimana Bante sebaiknya orang main game itu? Selesai saja saudara. Ganti dengan meditasi. Lebih bermanfaat.